Oke. Halo, Halo, kembali lagi halo. bersama kami berdua di VAR. Ya, di VAR ketemu lagi nih. Lagi-lagi masih berdua karena Sepik masih Berdua. berhalangan hadir, Belum bisa bergabung. belum bisa Semoga gabung. semoga urusan-urusannya lancar lah semuanya. Ya, semoga bisa secepatnya gabung lagi bareng kita. Coba dulu. Oke, seperti yang ada di foto, kita mau ngomongin klub-klub ini. Satu tim ini nih. Menarik. Langsung aja pada intinya kita ngomongin Ya, soal transfernya PSG nih. Wah, ngeri-ngeri ya. banget ya. Nah, kita fokus ke tim ini dulu aja deh, karena Hmm, pergerakannya tuh set gitu nama. Gesit. gercep banget. Gercep. Udah inilah, udah mungkin ingin memperkuat tim ya. Kurang kuat apa lagi mereka sekarang? Buset, Udah kuat banget ya. dari segi duit udah kuat, ini sekarang dari segi pemain makin ngeri aja. Iya, ambisinya besar, bagus nih. Iya benar. Ya walaupun si Ramos lagi-lagi tua ya, udah 34, tapi masih gila nih, masih worth banget dia. Ya, betul. Ya, cocok lah, kan kemarin tahun lalu kehilangan Thiago Silva ya, Ya benar. datang dia. Tapi masih ada Marquinhos juga bagus banget sih. Udah ini udah cocok banget sih kalau buat Iya, jadiin leader ya. Ya kapten ya, sih pasti gue yakin mungkin masih Marquinhos. Cuma kalau dari buat apa, dari segi leadership ini udah cocok banget Ramos nih. betul. Oke deh, Istilahnya kita bisa langsung ini lah. Iya, kita bahas bisa aja nih. naikin Kita pretelin nih. langsung. Ya, bisa mimpin lah. Karena kita tahu sendiri lah. Sorry tadi gue kepotong ya. Ya itu kita udah tahu gimana di Madrid ya. Hmm, Udah tahu ininya, sepak terjangnya lah. sepak terjangnya. Jadi PSG tuh udah dapet Wijnaldum, Ya, dengan terus drama-dramanya. eh siapa? Donnarumma. Dengan drama-dramanya juga. Hmm. Terus sebelum Ramos ada lagi nggak sih? Gue malah lupa. Ada kayaknya ya. Kayaknya ada satu lagi deh. Nah, gue juga rada lupa nih. Malah lupa lagi. Kan. Sama Tapi Ramos itulah ya. pokoknya transfernya PSG buat musim baru ini gila sih. Ya. Dan kalau Mungkin kemarin apa ya? ah, Sok. mungkin ya. Ini pendapat gue ya. Gak tahu Hmm, benar atau enggak nih. Yang menyebabkan mereka belanja sebanyak ini tuh kegagalan mereka meraih gelar Liga 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 1-nya Prancis. Champion sama Liga Champion sih. Iya benar. Ya, Liga Champions. Jadi masalahnya nih, mereka kalah dari tim yang jauh di bawah dia. Valuasi timnya ya. Hmm, Lille. Gue kira juga bakal kejar tuh. Wah, ini mah paling cuma bentaran doang. Sampai akhirnya kejar-kejar. Naik terus dua-duanya udah. terus Ini mungkin alasannya dia untuk memperkuat semua lini. Supaya bisa lebih bersaing lah. Mempertajam. Seperti itu. Udah banyak gerakannya cepet banget. Makanya cepet bagus loh. sih. Ini Ramos dapat free, Ya, Donnarumma dapat free, Wijnaldum juga free. Ronaldo free. Ah, gila. Udah gitu yang ini Donnarumma sih yang Ya, paling still mantap. banget lah. Still deal banget itu. Gil banget loh. Siapa yang sangka? Iya, dari segi umur ini udah prospek masa depan banget buat klub. Prospek, prospek banget ya. Dan sekarang pun kalau misalkan Navas dijual ya, masih
masih bisa lah harga 30-40 juta tuh Iya, iya. Navas Karena emang masih numpuk ya. Numpuk sih kipernya di PSG. dia dia punya 5 kalau nggak salah kiper tuh Iya. sekarang. Ada apa si siapa? Rui lagi, bukan Rui. Siapa itu namanya? Ada sini juga kan. Lah, gue malah lupa lagi nama-namanya. Ada itu Siapa si Kevin kalau yang Trapp gue tahu kan. ada Hah? Kevin Trapp di situ kan. PSG Kevin Trapp Kevin kalau nggak salah. Kevin Trapp udah di Eintracht kalau nggak salah deh, Eintracht Oh, Frankfurt udah deh kalau nggak kontrak salah. ya? Gue lupa deh. Hmm. Kemarin gue udah lupa. Ada 5 ya. Ada 5 Makanya yang gue tuh si Areola, Areola di sana. terus ada dua lagi gue lupa. Yang pokoknya gue ingetnya yang terakhir tuh umurnya masih 23 tahun apa 22 atau Iya 23 tahun. ada. Buat prospek jangka panjang juga kayaknya. Hmm. Bisa untuk persaingan sama si ini juga sih. Sama Donnarumma. Tapi emang Donnarumma keuntungannya dia udah kayak pemain senior gitu, umurnya muda tapi jam terbangnya Iya udah kayak pemain senior tuh. udah jadi banget udah nggak bisa Iya udah jadi banget. diremehin lagi. Tapi kalau 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 menurut lu yuk apa nanti nih musim depan bakalan sengeri apa nih PSG? Di mana? Pasti lebih ini sih, lebih komplit lah timnya lah sekarang ini. Terutama di Liga Champions. Nah, mungkin bakal lebih bisa saing ya. Karena dia menambal-nambal posisi-posisi yang dibutuhkan gitu. Pertahanan, tengah, kiper. Hmm. Jadi makin lengkap lah. Ya ini juga sih, tadi kan Donnarumma ya. Emang still deal banget sih. Terbukti performanya di Euro. Yang kedua si Wijnaldum. Dramanya juga seru. Ketika Barca sudah mau deal, karena ada koneksi orang Belanda antara pelatih dengan Wijnaldum, tinggal medis doang kan ya. Tinggal medis Iya. tuh. Tinggal medis. Ditikung oleh PSG. Ditawari gaji 2 kali lipat. Ya manusia. Ya siapa yang nggak mau? 2 kali lipat ya ger banget. Udah itu timnya bukan tim ecek-ecek juga lah. Barcelona dan PSG ya sekarang seimbang lah. Jadi ya pilihan yang tepat sih menurut gue juga. Wijnaldum mungkin mau mencari yang lebih aman, pilihan lebih aman. Walaupun Ya, dia senang dengan Ronald Koeman kan. Tapi ya ditawari gaji dengan terus persaingan juga lebih aman ya. ya benar. Gitu. Mungkin benar itu juga tuh yang jadi pertimbangan dia lebih milih PSG, kesempatan mainnya lebih menjanjikan. Iya betul. Kalau di Barca kan ada Frankie De Jong, ada ya penuh juga Ya, sih lumayan tuh Pedri, Pedri terus Busquets juga kan Mas. Itu udah Busquets. ini banget, nempel banget di tengah. Iya Sedangkan makanya. di PSG yang gue tahu paling nanti dia main bareng si Leo Paredes, Paredes sih ya. Argentina sama Verratti paling make tiga tengah itu mereka. Kita tengah ya. Pochettino itu. Ya benar. Jadi udah ke situ ya arahnya ya. Pertimbangannya juga arah ke sana gitu selain gaji yang lebih menjanjikan. Iya, kalau menurut gue sih ini PSG sasarannya lebih ngarah ke Liga Champions sih. Iya. Kalau di liga lokal emang menurut gue udah hampir nggak ada lawan sih. Ya, ini kemarin karena sempat beberapa kali kepleset aja tuh jadinya Lille Iya. kesalip Betul. Lille. Ternyata Lille konsisten sampai akhir ya. Ya. Tapi kalau misalkan dari segi domestik tetap sama masih nggak ada lawan PSG. Ya, istilahnya sama kayak Munchen lah. Ya. Betul.
Jadi bakalan susah. jomplang lah. Mm-mm. Nah, terus ketiga Ramos deh. Ya itu tadi berhubungan dengan yang lu bilang ya. Ingin fokus ke prospeknya ke Liga Champions. Kita tahu nih, Ramos itu spesialis gol di final Liga Champions loh. Iya. Back golnya banyak tapi dia. Ya itu Dia mungkin 100 berapa ya? 104 gol apa? iya makanya banyak gitu. Makanya mungkin itu yang pengen diserap oleh PSG gitu. Semangat bukan semangat ya. Tuah Liga Championnya supaya Nah, menular ke PSG. Terus alasan Ramos kenapa milih juga gue juga rada bingung deh. Tapi mungkin kayak itu lagi prospek bermainnya juga oke, nggak kalah di Madrid. Terus mungkin dia setuju dengan ininya kali ya. Filosofi dan apa namanya tujuan yang ingin dicapai klub ini gitu. ya, Ambisinya ya. Ambisinya. Kalau nggak salah kan Liga Inggris juga ada beberapa yang nawar kan. MU juga sempat ngedeketin. Arsenal juga kalau nggak salah. Tapi dia langsung milih ditolak. lebih milih ke PSG gitu. Mungkin akan lebih karena itu tadi. Wah ini tim tujuannya oke nih. Bisa gitu. Mungkin ya ini kan berandai-andainya gue aja gitu. Karena kita tahu sendiri karakternya Ramos tuh kan apa ya ngotot lah apa ini banget gitu kalau ada sesuatu yang ya diuber banget gitu segala cara dilakukan lah ya lihat El Clasico dan lain-lain kan gimana ngototnya dia kalau main kayak gitu itu kalau dari Nggak gua mandang, sih nggak mandang bulu mau pemain muda mau mau udah oh iya mau betul Indonesia tetap kalau udah masuk pertahanan dia disikat dah. iya udah pasti langsung ini nggak ada kesempatan dah kadang ya ini nih apa ya keras lah gitu loh bagus sih menurut gua kadang dibutuhkan juga di tim kalau tim nggak ada bad boy-nya itu kadang apa ya kurang mungkin semangatnya kurang inilah kurang greget gitu tapi kalau ada yang gerasa gerusuk bad boy gitu lah mungkin dulu kayak ada Pepe ada ya macam-macam lah itu jadi atau di Liga Inggris ada Vera ada Keane yang zaman apa Roy Keane gitu lah kayak gitu tuh butuh kayak gitu juga kadang Benar. yang Iya ya pelanggaran bodo memang. amat jebret lakukan apapun demi tim gitu Iya. butuh Yang kayak penting gitu nah yang penting sosok pertahanan Ramos aman ada aja. iya jadi di sosok Ramos itu ada hal seperti itu gitu di PSG kan siapa nggak ada kayaknya yang sebelum Ramos gabung nggak ada Nggak ada. tipe-tipenya Udah ya nggak ada terakhir ya terakhir Thiago Silva tapi Thiago Silva juga nggak terlalu cuma emang dia kepemimpinannya bagus gitu nggak leadershipnya dia bagus cuma bukan kerasnya yang bad lebih boy keras. Ya, bukan yang kalau Thiago Silva lebih kalau keras ke kejebolan tim. marah-marah nggak gol marah-marah kayak gitu apa ya kayak dipecut lah gitu lah Iya, ya. siapa ini loh cuma gitu aja nggak bisa gitu kan ya kayak gitu gitulah jadi lebih terpacu gitu gue rasa juga tujuannya ada ke arah situ juga sih si PSG ngontak Ramos ya lumayan Terima. di sisa karirnya gitu Ya lah masih masih oke lah main masih di oke masih main di sana dan lagian juga kan bentar lagi kan Piala Dunia 2002 ya pasti dia juga mau ngamanin tempat dia lah. ya betul betul Apalagi kemarin Euro yang udah selesai dia nggak main dipanggil ya karena cedera. ya biar ada waktu bermainnya tinggi Hmm. dan timnya berhasil gitu kan pasti bakal dilirik pelatih gitu Nah, jadi gue yakin dia nggak akan mau nyanyain kesempatan buat absen di Piala Dunia 2002 sih. iya betul 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 Nah, itu ya 2000 ya Piala Qatar itu ya hmm, nah itu 3 masih ada lagi nggak sih kayaknya juga gue ganjel juga kayaknya ada lagi deh kayaknya ada 4 deh. coba ya gue juga cek dulu deh Coba cari. ya takut kelewat 4 kayaknya ada satu lagi.
Tunggu. Bentar ya kawan-kawan ya. Kami cari-cari dulu karena penasaran ini. Iya, penasaran. Ini juga ada isunya nih, Paul Pogba mau ke itu tuh, ke PSG juga. Ada isu sih. Cuma belum tahu Gila sih. kejadian atau enggak gitu. Cuma yang penuh juga jadinya tengahnya. Tengahnya kayak banget. Iya, makanya. Penuh banget jadinya. Siapa ya? Gue juga kayak ada yang mengganjal gitu. Ada bener. Tunggu deh, gue cek dulu nih. Oh, Ada. satu. Ini masa sampai lupa kita, gila. Bek kanan 70 juta. Tuh. Iya, Hakimi, PA. Tuh. Karena kita fokusnya ke Euro kali ya. Jadi pemain-pemain yang di luar itu sampai lupa Ya. loh kita. Acara Hakimi. Ya. Nah, itu dulu deh. Pandangan lu gimana ya? Wah, ini Hakimi menurut gua steal deal banget. Dan steal deal sih menurut gua. Walaupun di harga 70 juta ya. Cuma memang kalau ngelihat ke belakang waktu di Madrid kan memang jarang dapat main, makanya dia pindah ke Dortmund. Pas di Dortmund tuh dia oke udah jadi, dan terus pindah ke Inter masih oke juga. Ya. Jadi menurut gua pantas sih dihargain 70 juta tuh. Dan memang oke, PSG ngambil dia tuh udah pilihan tepat sih. Iya, bek kanannya siapa? Gue juga nggak tahu loh bek kanannya PSG ini ya. Yang pemain Belgia itu bukan sih? Munir itu bukan sih? Ya, Munir tapi udah di Dortmund. Udah, Siapa oh ya? iya. Siapa sih? Gue gak tahu loh kanannya. Yang Makanya yang gue tahu kirinya kan si Alessandro Florenzi. iya, Korensi ada Kurzawa juga cadangannya. Ya, Kurzawa. Kanannya siapa ya? Kanannya lupa gue. Tahunya Munir doang itu. Tahu udah pindah ya. Gue nggak update malah. Ya itu makanya acara Hakimi datang ya menurut gue oke sih, pas ini. Pas dan Salah satu flank terbaik juga kan, nama-nama kayak Hakimi dulu, Robertson sama si Trent Alexander-Arnold kan muncul mulu tuh sebagai back sayap terbaik lah. Nah, si Robertson ya sebenarnya Liverpool tuh nggak nurun-nurun banget sih, cuma nggak melejit yang sebelumnya kan. Cuma si Hakimi ini masih stabil nih. Di stabil. Inter perannya vital banget seperti yang lu bilang, yuk. Masih bisa menjaga performa dia waktu di Dortmund, tetap dibawa ke Inter juga gitu. Ya. Yang menyesal banget ya sebenarnya ya itu tadi, Real Madrid lah. ini padahal dia juga bek kanan siapa? Nggak ada Madrid ya, Nek? Sayap Iya, kanan. waktu si Hakimi masih ada tuh Carvajal, Danilo masih ada kan? Carvajal ya? Iya, Carvajal Danilo ya. Nah, ya mungkin itu kali nggak nyetel juga kali ya, nggak nyetel sama ininya kali ya. Ya bisa jadi nggak nyetel sama skemanya Madrid. Karena kalau emang Dortmund sih tempat yang paling cocok buat pemain muda, bener sih, menunjukkan ininya. Jadi kesempatannya banyak, bisa banyak pemain yang jadi bangkit lagi kan setelah ke Dortmund. Iya, si Immobile aja dari Dortmund ke Lazio masih tetap gacor. Torgan Hazard juga begitu. Terus siapa lagi ya? Sebelumnya tuh ada Paco Alcacer. Ya itu juga sama. Tempat Kan yang bagus lah. Ya. Dan PSG emang tepat sih ngambil Hakimi itu. Iya. Lagi-lagi karena faktor pertama umurnya masih Muda banget ini. Masih muda banget. Jadi prospeknya panjang lah buat klub dengan harga segitu dah. Gokil ini. Gokil, benar. Setuju gua. Jadi pemain yang ditambal ya, tim yang posisi yang ditambal kan udah ada 4 ya. Kiper,
Sayap kanan. Bener ya? back Hakimi tengah. kanan kan ya? Gue takut Iya, salah nih. Kayaknya beneran kanan. kanan. Terus center back si Ramos sama tengah. Tengah. Penyerang nggak perlu. Karena penyerang udah gila, udah inilah top kelas Udah lah. gila lah itu udah. Ada Mbappe, Neymar, terus Di Maria juga Iya, masih gacor. bacot. Jadi ini kayak El Galacticos lagi menurut gue nih. Semuanya Iya. jempol. Nggak ada yang nggak ini dah. Iya, Pak. Ini apa? Patut dinanti sini PSG Ya. dengan rentetan squad yang kayak sekarang ini. Betul. Terutama di Liga Mana Champions seperti yang lu bilang tadi di ya, awal ya. terutama di Karena Liga kalau di Champions. Liga mah udah nggak butuh pembuktian sih. Udah lah, nggak udah. Ya udah berapa? 5 tahun belakangan, Iya. 5 tahun belakangan udah nguasain, udah nggak bisa ini lagi, nggak bisa diraguin lagi. Cuma memang Iya. Liga Champions nih, mereka memang masih penasaran. Ya, ada tekanan lah sama kayak Manchester Ya, City kan sebagai tim yang dikucurin dana besar-besaran tapi masih belum bisa menghasilkan juara Liga Champions gitu. Bebannya masih ada banget. banget lah. Masuk final kalah gitu kan. Pasti ambisinya makin gede gitu. Iya, Ya dengan mendatangkan Pochettino dari awal aja itu udah langkah ke arah ke sana gitu. Seperti itu sih. Jadi menurut gue ini salah satu tim dengan transfer window terbaik dalam beberapa tahun belakangan ini menurut gue malah. Pemilihannya iya, tepat dan banyakkan free transfer tapi pemain berkualitas, bukan free kualitas. transfer yang udah tua gitu bukan. Ya, Ya mungkin masalah digaji tapi gaji mereka nah, itu uang mah udah gampang lah. uang Arab, uang minyak mah aman, nggak ada habisnya. Seperti jadi ya itulah patut dinanti benar, terutama di Liga Champions nih. Ya, Buktian sesungguhnya nanti gimana komposisi pemain ini bisa. Ngeri banget ini. One iya. of the best. Ngebayangin starting 11 aja udah ngeri. Nah itu makanya. Guys. Apalagi kalau ya nggak tahu deh Pogba bisa nyetel atau enggak. Tapi kalau benar ya oke, Pogba itu walaupun banyak ya kadang melakukan kesalahan karena ini ya terlalu banyak dribble dan lain sebagainya, tapi tetap aja dia skillful sekali gitu. Kalau kejadian ya oke juga sih gitu. Ngeri. Buat MU juga oke sih, nggak apa buat dana beli yang lain. Seperti itu untuk video PSG. Patut dinanti nih. Masih ada sebulan lebih loh transfer Windows sampai Gue tanggal yakin 30 Agustus kan. gue yakin bakalan nambah lagi sih. Tetap Iya. bakalan nambah nih PSG. Nah itu dia. Kita nantikan aja bersama-sama nih gimana. Ya terutama buat nanti di Liga Champions-nya gimana nih kiprah seperti itu dari gua. Ya, Lo mau nambahin sama lagi ini. apa ya untuk PSG ini? Ya udah, cukup sih ya. Jadi kita sama-sama menantikan nih apa lajunya Ya, PSG terutama di Liga Champions nih nanti betul. akan melaju sampai mana dengan squad mewah yang kayak gini. Wah ini iya benar. Mewah tapi harga murah, harga free. Ya, Tapi mewah, free loh. mewah ini ya, mewah skillnya. Tapi gue masih nggak ngebayangin Donnarumma gila, PSG dapat gratis loh. Ini sekalinya ya, Donnarumma kan emang isunya udah lama kan. Berawal dari ini kalau nggak salah tuh. Mau minta kenaikan gaji yang nggak disanggupin Milan Ya, kan. benar. Terus ditambah Mino Raiola manas-manasin tuh ngomporin tuh mulutnya. Sambil namar-namarin ke orang-orang, ke klub-klub kan. Nah, sudahlah. Lu tau lah kelanjutan bagaimana kalau gitu kan. Sampai teman kita pun, Sepik pun merasa sedikit kesal dengan saga transfer ini. Tapi ya
Free loh, free. Aku juga nggak habis pikir loh, free. Itu doang sih yang nggak bisa ditolerir tuh itu doang. Free loh. Dia kok dihargain menurut gua hampir cepet lah. Hampir 100 juta. Bisa lah. Nyampe. Orang Kepa aja yang itu aja 80. Kepa 80, terus sebelumnya Alisson sebelumnya 50 apa 60 gitu. Alisson juga segitu aja. Waktu itu di Roma baru naik ya. Liverpool berani Iya, ngangkut. pokoknya gambling banget gitu. Iya. Tapi ternyata terbukti gitu membawa gelar kan. PSG udah dapat Nah, Ramos PSG kan gratis. kalau PSG udah terbukti banget ini si Donnarumma. Parah. Free loh, bayangin di kita semua nih free, Donnarumma free gitu. Gitu tuh, free-nya itu yang bahaya loh. Ngeri banget, makanya udah nggak bisa diomongin lagi udah. Ya udah. Patut kita tunggu aja dah. Ya betul. Betul. Bisa nggak nih bersaing kalau misalkan nanti ketemu tim-tim gede macam Munchen, Madrid. Ya. Betul. Walaupun Munchen kemarin udah dikalahin juga sih ya, tapi Munchen itu stabil banget juga sama. Ya. Mentalnya sama lah. Mentalnya sama kayak Madrid. City, Chelsea gitu juga menarik tuh. Ya. Itulah ulasan kita tentang transfer PSG musim ini. One of the best transfer. Ya. Ini udah terbaik sih, terbaik sementara sampai sekarang. Betul. Setuju. Jadi kalau misalkan ada tanggapan lain, silakan teman-teman lemparkan. Ya, langsung aja di komen aja. Jadi segitu aja video kami kali ini. Sehat-sehat buat teman-teman semua. Jaga kesehatan, baik di rumah ataupun memang ada yang harus dikerjakan di luar, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ya, jangan jaga sampai protokol kesehatannya tetap dijaga terus. Tetap diterapkan, tetap diperketat. Ya. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah subscribe. Buat teman-teman yang belum suka, tonton terus sampai suka. Betul. Pokoknya tonton aja terus. Kan kuotanya dengan menurut kalian. Ya. Sampai menurut kalian kami layak dapat klik subscribe kalian, silakan. Ya, kalau ada mau saran-saran yang bisa kita perbaiki, ya, ini boleh ditambahin. Dah. Ya, segitu aja dari kami. Gua Rio. Gua Adit. Kami Far. Cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye.